Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Oke. Jadi, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang mengikuti event rekat chapter 1 pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Sonia Ulfa selaku moderator. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai event rekat hari ini. Jadi, event rekat diadakan oleh Suhu Academy bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan IT termuka di Jogja. Jadi, Suhu Academy itu berpusat di Yogyakarta, berada di Jalan Tanjung nomor 126, Sorong Sultan, Umbul Harjo. Oke, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai Become a Professional Data Scientist dengan instruktur expert dari Suhu Academy yang sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan jam terbangnya, yaitu Bapak Cahyo Dwi Raharjo. Oke, sebelum kita melanjutkan acara, ada baiknya nih kita berkenalan dengan pemateri kita hari ini. Kepada Bapak Cahyo, saya persilahkan. Oke, suara saya cukup jelas ya. Oke, perkenalkan nama saya Cahyo, saya selaku instruktur dari Suhu. Jadi di hari ini tuh kita akan membahas sedikit tentang data visualisasi. Jadi gimana sih dapetin data visualisasi dan lain-lain gitu. Bagaimana dapetin, terus mengolahnya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyajikan sebuah data. Oke, saya kembalikan ke Mbak Sonia. Oke, gimana kabarnya Pak dan apa aktivitas Bapak saat ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Aktivitas hari-hari ini, jadi banyak hal yang dipersiapkan, terutama untuk Suhu Academy, dengan beberapa posting juga, video edukasi juga, karena banyak hal request dari teman-teman juga, terutama request video edukasi, baik yang teknikal ataupun UI UX. Nah, teman-teman di sini pun sebenarnya bisa juga gitu request video edukasi, sampein aja ke grup Telegram yang ada. Coba Kak, video edukasinya bahas sesuatu tentang ini gitu. Ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Nanti dari kami akan mencoba cek apakah videonya itu benar-benar bagus atau ya idenya bagus atau tidak. Kalau misalkan waktunya pun pas, kita coba akomodasi itu. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Cahyo. Oke. Ya udah langsung saja ya. Selanjutnya saya akan membacakan selama jalannya pelatihan. Mohon disimak ya teman-teman. Jadi yang pertama, selama jalannya pelatihan dimohon untuk voice masing-masing peserta dalam mode. Apa suara saya kedengaran? Oke. Yang kedua, dimohon untuk menggunakan nama asli dalam akun Zoom masing-masing. Yang ketiga, bagi peserta yang melakukan tindakan yang tidak etis akan kami keluarkan dari room Zoom. Yang keempat, apabila selama jalannya pemaparan terdapat pertanyaan dari peserta, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom yang tersedia, dan nanti akan saya bacakan dan didiskusikan di akhir pemaparan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke sesi pemaparan kepada Bapak Cahyo, saya persilakan. Jadi untuk pada sore hari ini kita kan akan membahas tentang data analis ya. Data analis, visualisasi data. Saya mau mulai dulu dari share screen juga pasti tentunya. Oke, saya share screen dulu. Oke, teman-teman udah screen saya ya. Jadi di sini tuh kita akan coba membuat dashboard sederhana. Kita akan mencoba visualisasi data atau membuat dashboard sederhana. Nah, jadi di sini sebelum mulai, saya ingin menjelaskan ke teman-teman itu pertama tentang jenis data dari sifatnya. Karena ada dua hal ini sering terbalik tuh. Dan di salah satunya itu tidak bisa dilakukan untuk analisis, kecuali sudah dirubah. Oke? Yang pertama itu ada kualitatif sama kuantitatif. Ingat, kualitatif itu entah bentuknya itu ureat. Contohnya kalau kita dapat itu, kita dapat pada wawancara, interview, survei yang sifatnya teks, data gambar, data suara, dan lain-lain. Itu kualitatif. Nah, berbeda halnya dengan kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu udah pasti berbentuknya angka. Contohnya yang bisa jadi data-data kuantitatif itu kayak jenis kelamin, itu juga bisa
atau misalkan nilai dari sebuah ujian, itu pun juga bisa. Nah, kualitatif bisa dianalisis secara statistik jika ada jikanya ya, karena pada dasarnya kualitatif itu tidak bisa dianalisis secara statistik, dan bisa jadi analisis statistik itu kalau dia diberikan atau ada pembobotan pada kualitatifnya. Contohnya gambar, kita bisa lihat dari cirinya, suara, kita bisa lihat juga dari frekuensinya, dan lain-lain. Jadi ingat, kualitatif itu bisa kita analisis secara statistik jika ada pembobotan. Kalau teman-teman masih bingung, kok bisa kualitatif ya? Contohnya aja gambar. Gambarnya sifatnya kualitatif gitu. Tapi dia bisa dilakukan analisis, bahkan menggunakan salah satu model di AI gitu. Ya bisa, karena sudah dilakukan pembobotan di sana. Oke ya, semoga teman-teman paham di sini, karena hal ini tuh sering jadi problem gitu di teman-teman semua, untuk bedain kualitatif sama kuantitatif aja. Nanti kalau misalkan berdasarkan jenisnya dan lain-lain, itu ya udah kompleks banget kuantitatif, terutama di kuantitatif itu nanti ada rasio dan lain-lain. Itu nggak akan saya bahas lebih jauh untuk di sini. Teman-teman bisa pelajari sendiri untuk hal itu. Nah, yang kedua, jadi di sini karena kita akan membuat sebuah dashboard ya, kita akan membuat sebuah dashboard sederhana. Jadi di video sebelumnya itu kan saya ada memberitahukan gimana sih cara dapetin sebuah data. Jadi di sini saya menggunakan data set Google. Saya coba bantu tampilkan ya, data set Google dataset ya sebenarnya. Google dataset. Nah, di sini ada. Nah, di data search Google ini teman-teman sebenarnya bisa cari banyak banget. Contohnya perikanan, simpelnya gini aja, saya searching perikanan, nanti muncul semua yang ada di sini. Tinggal teman-teman misalkan, saya pengen nyarinya karena data, pasti kan seharusnya formatnya SLSX ya, ataupun CSV ya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti formatnya, harusnya tabular. Tabular itu berarti formatnya table. Jadi di sini ada dokumen, image, tag, archive, ataupun order. Pilihlah tabular. Nanti dia akan menampilkan format-format yang sesuai di sini. Kayak CSV, Excel, SAS, MAT, HDF, H5, SPSS, SQLite, dan lain-lain. Itu semua akan keluar dan kita bisa langsung klik misalkan di sini data kelompok pemasaran, nanti langsung ekspor at dataportal.asia. Dia langsung mengarahkan ke portal mana yang dituju. Atau teman-teman bisa juga cari di data GoID, saya agak lupa. Satu data Indonesia kalau nggak salah. Satu data Indonesia dari data GoID, itu juga bisa teman-teman cari. Atau teman-teman bisa juga mencari di statistik, BPS, atau kementerian-kementerian terkait, atau hal-hal lainnya. Gitu. Oke, jadi teman-teman bisa nyari dataset supaya teman-teman bisa ngolah datanya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman dapat dataset, di sini saya menggunakan dua dataset. Jadi dua datasetnya di sini itu ada sedikit unik ya. Yang pertama tentang perikanan. Jadi perikanan di sini saya mendapatkan data perikanan dari Australia. Jadi saya cari dari Google Fishery pakai bahasa Inggris dan saya dapat data tangkapan di Australia lumayan banyak dan langsung menuju ke situsnya data.gov.au karena seharusnya setiap negara itu punya publish data seperti ini. Jadi teman-teman jangan ragu untuk saat ini. Gampangnya itu langsung aja menggunakan Gov ataupun Go karena itu biasanya jadi domain untuk sebuah negara. Contohnya kayak Indonesia kan data GoID, lalu kalau misalkan di Australia data.gov.au, berarti kalau misalkan UK bagaimana ya kurang lebih hampir sama, polanya hampir sama. Karena di setiap negara rata-rata udah mulai mempublish datanya masing-masing sebagai tingkat transparansi. Gitu. Oke ya. Nah, di sini selain data seperti ini, jadi selain bentuk datanya seperti ini itu ada kalanya itu kita mendapatkan data yang data itu tidak bentuknya table. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini hasil data dari yang Australia tadi, bentuknya kan table nih, rapi, enak, ya. Teman-teman dapat bentuknya seperti ini pasti udah seneng banget, karena udah nggak perlu diapa-apain, teman-teman tinggal cleansing aja. Teman-teman tinggal cleansing. Adakah data yang kembar, hal-hal lainnya yang perlu dilakukan dari data ini. Nah, ketika teman-teman mendapatkan data seperti ini enak, tapi kalau misalkan teman-teman dapat datanya seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan?
kalau teman-teman dapat bentuknya datanya seperti ini. Ada yang punya ide kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan? Ayo, silakan tulis di kolom komentar, jawab aja apa yang harus teman-teman lakukan kira-kira. Ada yang bisa menjawab? Silakan untuk tulis di kolom komentar. Di sini saya sambil lihat kolom komentarnya ya. Jadi saya sambil lihat kolom komentarnya, adakah yang udah mulai menjawab? Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika kita punya bentuk data seperti ini? Oke, kita coba ya hitung mundur ya, sekitar 10 detik mungkin, 10 detik lagi. Buat grafik, oke ini kita masih membahas data sebenarnya. Dari ini tuh kalau dijadiin grafik memang langsung bisa gitu. Tapi karena ingin kita olah lagi, baiknya jangan langsung ke grafik dulu. Seperti ini langsung bisa grafik, iya bisa. Tapi masih kecampuran, gitu. Bisa menaruhnya di Excel, oke habis menaruh di Excel apa? Mas Rasidi, apa yang harus dilakukan ketika kita mau naruh di Excel? Masa mau langsung di copy paste gitu? Kalau taruh di copy paste, ini kan PDF ya, maka nanti dia jangan jadi satu baris. Mengkelompokkan, mengkategorikan berdasarkan kategori tertentu. Cleaning data, di-convert dulu, Mas. Oke, sip, thank you semuanya. Jadi ada yang bilang mengkelompokkan, mengkategorikan, cleaning data, di-convert, ya itu kurang lebih perjalanan yang akan dilakukan. Dan hasilnya adalah kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, hasilnya adalah kurang lebih menjadi seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya. Jadi di sini setelah jadi dari tabel ini, itu sebenarnya pada dasarnya itu hanya ada 3 kelompok, yaitu provinsi, tahun, dan produksinya. Ini kopi ya, data kopi. Ini 2 hal yang berbeda, ini data ikan, ini data kopi. Ya, kalau kita lihat berarti di sini ada 2 hal yang berbeda, yaitu yang satu itu dia data ikan, yang satu data kopi. Dan kalau kita lihat dari bentuk aslinya adalah yang pertama dia bentuknya seperti ini, maka selanjutnya dia sudah berubah gitu ya. Jadi 3 kelompok, yaitu provinsi, tahun, dan produksi. Gitu. Oke. Nah, di sini ada yang chat, ada recordingnya nggak ini nanti Kak? Ada. Jadi setiap yang kita lakukan di sini itu nanti ada recordingnya. Jadi tenang aja ya. Pasti nanti akan ke-record dan teman-teman akan mendapatkan recordnya ketika kami beritahukan gitu. Soalnya video recordnya pasti akan kami editing dulu beberapa hal, kayak misalkan di bagian depan dan di bagian belakang. Gitu. Oke, setelah kita mendapatkan 2 data seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Anggap aja kita tidak diproses cleansing ya, karena kalau saya harus jelasin proses cleansing dengan waktu yang singkat tidak akan cukup. Jadi di sini ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum menjadi dashboard. Kira-kira apa, teman-teman? Ada yang bisa menjawab lagi di sini? Kita coba main interaksi aja, lebih enak kayak gitu daripada satu arah. Kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya kalau misalkan kita udah punya 2 data seperti ini? Ini belum sampai ke dashboard, belum. Kita baru melihat, oh kita tuh punya data ini. Terus apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau dari teman-teman ada yang bisa jawab? Anggap saja kita udah melakukan cleansing. Jadi after cleansing itu apa yang bisa kita lakukan? Dijadikan satu datanya, Mas. Oh, oke. Sebelumnya Mas David Rasidi, di sini itu 2 data ini itu memang benar-benar terpisah, Mas. Jadi nanti ini tuh 2 dashboard yang berbeda. Oke ya. Ini nanti bakal jadi 2 dashboard yang berbeda. Kenapa kok ada 2 data ini nanti akan saya jelaskan ketika kita bikin dashboardnya. Kecuali kalau Mas Rasidi udah bisa jawab, saya langsung kasih kaos ini. Kaos giveaway. Oke, kira-kira ada yang bisa jawab? Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah melakukan cleansing? Kita sudah melakukan cleansing, siap divisualisasiin. Sebelum divisualisasiin, Mas. Sebelum divisualisasiin. Ada yang bisa jawab? Sebelum divisualisasiin, normalisasi. Oke, betul. Salah satunya normalisasi. Ada lainnya? Cuma saya tidak membahas normalisasi. Analisis kah? Yes. Jadi, anggap saja kita sudah cleansing,
sudah normalisasi, itu 2 topik yang memang, ya kapan-kapan kita bahas normalisasi deh ya. Soalnya tuh kadang suka dilewatkan pasti, normalisasi. Jadi analisis. Nah, kalau kita mau analisis sederhana, misalkan gini, ketika teman-teman memiliki data seperti ini, apa sih yang bisa teman-teman lakukan gitu? Teknik apa yang bakal teman-teman lakukan untuk melakukan analisis? Atau bukan teknik ya, cara-cara seperti apa yang bisa teman-teman lakukan? Nah, yang paling gampang adalah teman-teman itu melihat dari nama kolomnya dulu. Ya, di sini ada prof, year, lalu ada produksi. Lalu kalau misalkan di data ikan, ada tahun, lalu ada jenis ikannya, lalu ada tangkapannya. Berarti, oh kita bisa buat dashboard yang memiliki data real time, bentuknya grafik line, lalu ada pengelompokan, berarti pengelompokan berdasarkan jenis ikannya, lalu bisa juga kita analisis berdasarkan pada pengelompokan pada waktu tertentu. Nah, jadi ibaratnya sebelum kita masuk ke visualisasi, udah mikirin ini itu, kita pikirkan dulu kira-kira dari data ini tuh kita bisa bikin apa aja sih, gitu. Jadi kita tuh udah bisa berpikir dari data ini tuh kita bisa bikin apa aja. Nah, oke ya. Jadi berpikir secara visualisasi boleh, boleh banget. Tapi paling enggak kita lihat datanya dulu, kita pikirkan kira-kira ini tuh bisa jadi apa aja. Karena kalau kita langsung main drag and drop, ya kan kebanyakan tools sudah mainnya drag and drop ya. Pakai Power BI, mau pakai Excel pivot, itu yang gampang-gampang, itu udah main drag and drop. Tapi kalau teman-teman bingung mau diapain, salah drag and drop aja itu udah salah. Gitu. Oke, sekarang dari data ini saya coba kita masukkan untuk pengolahannya menggunakan Power BI. Loh Mas, kenapa kok nggak pakai Excel? Kok nggak pakai yang lainnya, Tableau atau yang lainnya? Soalnya bagi saya, menurut saya, yang paling simpel itu adalah Power BI. Jadi Power BI di sini, Power BI Desktop yang saya gunakan, dan di Power BI Desktop sendiri itu sudah cukup mumpuni dari segi chart-nya dan map-nya pun juga, ibaratnya dia sudah punya tools map dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman kalau belum mempunyai Power BI, it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman bisa pakai Excel pivot ataupun menggunakan lainnya. Tapi di sini saya menggunakan Power BI untuk melakukan visualisasi data. Nah, oke, saya masuk ke Power BI. Jadi ketika Power BI baru diinstal itu hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke Power BI, kita bisa break sebentar, sekitar 3 menit ya. Kita break sebentar, soalnya ada beberapa hal ya, tim teknis yang harus tim teknis lakukan. Teman-teman tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Tetap untuk di ruangan room, kita break 3 menit aja. Oke ya. Power BI open source nggak? Tidak open source, tapi free. Power BI Desktop free. Oke, Mas Irfan ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan selanjutnya, di mana pembahasan selanjutnya tadi ada yang bertanya dari Mas Irfan, dan Mas Irfan bertanya apakah open source? Tidak open source, tapi dia free. Soundnya dikecilkan. Tidak open source, tapi free. Jadi, ya, gratis kalau saya bilang. Kecuali teman-teman menggunakan beberapa fitur yang berbayar, karena dia berbayarnya itu bukan secara keseluruhan, tapi di part-part tertentu. Tapi pada dasarnya gratis. Visualisasi data gratis. Oke, nah di sini untuk teman-teman dalam load data itu bisa banyak hal di Power BI ini. Jadi ada Excel, mau menggunakan SQL, menggunakan database yang lain bisa banget. Jadi teman-teman selain SQL Server di sini, teman-teman juga bisa menggunakan yang lainnya. Nah, untuk menggunakan data dari Excel tadi, kita cukup ke Home, lalu di sini ada Excel Workbook. Klik saja, di sini saya menggunakan data yang tadi, nama filenya annual CDR Catch Data 29.06.2021, kalau nggak salah, 2020. Lalu klik Open. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik checklist di sini, sheet-sheet mana saja yang mau di-load. Ingat di sini bukan transform ya. Kita tidak perlu melakukan transform, karena kalau teman-teman melakukan transform, teman-teman harus melakukan querying di situ. Kak, querying itu gimana? Ya, nggak akan saya bahas di sini karena fokus kita di visualisasi data. Kita langsung ke load saja.
Tapi kalau teman-teman ingin fokus mempelajari, teman-teman bisa mencoba di menu transform. Oke, di sini saya langsung ke load. Jadi ketika di load nanti dia akan menampilkan sheet mana saja yang tampil di kanan ini. Jadi di kanan ini tuh ada fields. Fields-nya itu ada sheet 2 dan sheet 3 ya. Sheet 1 dan sheet 3. Ini kenapa ada 2? Karena tadi saya udah buka sebelumnya. Jadi ada 2 sheet situ. Nah, di sini adalah menu-menu yang bakal kita gunakan. Ada filter, ada visualisasi, terus ada juga fields. Oke ya, ada filter, ada visualisasi, ada fields. Oke, dan di sini fokus pada visualisasi. Jadi, ketika teman-teman itu sudah membuat analisis, kira-kira teman-teman bakal menampilkan datanya itu seperti apa, atau hal-hal apa saja yang ingin ditampilkan, maka tahapan selanjutnya yang teman-teman lakukan apa? Langsung visualisasi data, kalau saran saya sih jangan ke situ dulu, tapi kira-kira hal apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah melakukan analisis sederhana gitu. Analisisnya cukup, oh ya nanti dari data ini saya ingin melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah setelah melakukan ini, teman-teman masuk ke tahapan selanjutnya tuh. Kira-kira hal apa yang bisa teman-teman lakukan? Ada yang bisa jawab? Silakan kalau ada yang bisa jawab langsung tulis di chat. Coba di sini saya hitung beberapa detik ya. Sampai detik 17.55. Ada yang mulai jawab, Mbak? Belum ada nih. Oke, kira-kira kalau teman-teman sudah lakukan analisis tadi, apa yang harus teman-teman lakukan? Karena di sini fokusnya di visualisasi data, berarti teman-teman harus mempunyai empati terhadap visualisasi data itu sendiri. Dan berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Ada yang bisa menjawab? Sudah ada yang menjawab nih. Apa? Dari David Rasidi. Oke, dari Mas David lagi nih. Dicek datanya sudah benar atau belum, Mas? Oke, ada lagi jawaban lainnya? Belum ada. Oke. Anggap aja datanya udah benar deh, Mas. Datanya udah benar. Terus apa, Mas? Mas David Rasidi, teman-teman yang lainnya juga boleh langsung nulis ya. Jadi kita feel free aja, dianggap santai aja. Kita diskusi santai sambil belajar. Apa kira-kira Mas David? Atau teman-teman lainnya? Belum ada yang ngebalas lagi nih. Ayo Belum. teman-teman. Oke, kalau misalkan kita sudah melakukan analisis terus dicek datanya benar ya kayak seperti yang Mas David bilang tadi, itu ada kalanya kita udah mulai memikirkan setiap analisis tadi itu menggunakan chart apa. Ya, menggunakan chart apa. Contohnya kayak tadi, karena ada year, kita ingin melihat produksi setiap tahun, itu berarti seharusnya pakai chart lain. Kalau misalkan kita ingin membandingkan antar provinsi, kita bisa menggunakan chart batang. Batang itu nanti bisa bentuknya kolom atau stack bar. Boka, beda-bedanya chart apa? Ada yang bingung jangan-jangan ini. Jangan-jangan masih ada yang bingung setiap chart itu jenis-jenisnya apa gitu, digunakan untuk apa. Nah, saya coba bahas dari visualisasi yang ada di Power BI ya, semoga teman-teman bisa lihat dengan jelas di sini. Yang pertama itu ada stack bar. Jadi di sini ada di 2 jenis, stack bar ataupun yang bukan stack bar ataupun yang cluster gitu ya. Bedanya kalau misalkan stack bar ataupun yang modelnya ke bawah atau yang ke samping itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kita itu menggunakan print layout-nya itu apakah kertasnya itu vertikal ataupun horizontal. Jadi di sini tuh bagian atasnya di sini, mau bentuknya itu vertikal atau bentuknya horizontal, itu teman-teman tinggal milih. Kertasnya teman-teman itu vertikal atau horizontal dan datanya teman-teman itu sebanyak apa. Oke ya, kalau datanya banyak sekali, jangan sekali-sekali menggunakan yang stack column, tapi harus yang stack bar, yang vertikal. Gunakan yang vertikal. Karena biar dia bisa turun ke bawah. Kalaupun nanti chart-nya itu tidak bisa di 1 halaman, minimal bisa di 2 halaman gitu. Oke ya, tapi seharusnya semaksimal mungkin di 1 halaman. Nah, terus untuk bedanya stack dengan yang kolom biasa, kalau stack itu ketika setiap aksis ada legenda lagi di dalamnya. Jadi contohnya, kita tuh punya provinsi A dan B, lalu ada tahunnya, tahun 2017, 2018. Nah, aksisnya itu berdasarkan provinsi, ada A dan B. Nah, lalu stack-nya itu dia 2017 berapa, 2018 berapa.
Nah, kurang lebih seperti itu kalau konsepnya dia stack. Jadi stack itu dia bisa memadukan dari beberapa data. Dari beberapa data tuh contohnya itu kayak tadi yang waktu kita lihat di PDF, itu kan bentuknya tuh seperti ini nih. Ada provinsi, ada tahunnya. Ini cocok banget kalau kita pakai stack. Ya, ini cocok banget kalau kita pakai stack. Gitu. Oke, kita lanjut. Lalu ada line itu udah biasa ya, pasti digunakan untuk yang sifatnya adalah time series. Jadi jangan sampai teman-teman nama daerah aksisnya tapi menggunakan line. Jadinya gimana gitu. Ya kebaca sih, tapi ya kan kita harus punya empati sama yang orang baca ya. Jadi kita harus punya empati dan ya kita harus manusiawi di situ. Lalu ada data apa lagi nih yang biasa dipakai teman-teman? Ada pie chart. Pie chart itu yang sifatnya ada totalnya. Jadi misalkan 100% atau berdasarkan populasi tertentu, itu gunakanlah pie chart. Lalu ada apa lagi? Ada map. Map itu sebenarnya kalau di sini tuh ada dua, ada field map sama yang map sendiri. Itu untuk menampilkan berdasarkan nama country atau latitude. Itulah kenapa tadi saya menambahkan data yang ada nama provinsinya. Karena di Power BI dia langsung auto detect. Bisa pakai latitude longitude, bisa auto detect. Gitu. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan tuh, misalkan oh ya nanti analisis yang ini menggunakan chart yang ini. Analisis yang ini menggunakan chart yang ini. Analisis yang ini menggunakan chart yang ini. Maka tahapan selanjutnya apa kira-kira? Ada lagi ya Kak tahapannya? Ada. Jadi jangan sampai kita berpikir visualisasi data langsung tarik-tarik chart, drag and drop, enggak. Setelah kita menentukan analisis ini dengan chart ini, tahapan selanjutnya adalah apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silakan tulis di chat. 5, 4, 3, 2, 1. Belum ada yang menjawab nih, Oke, Pak. belum ada. Iya. Tahapan selanjutnya adalah mulai desain dashboard-nya teman-teman. Nah, di desain dashboard-nya teman-teman itu, teman-teman harus menggunakan konsep eye tracking. Jadi di UX, desain UX itu, kalau teman-teman udah lihat Suhu TV, lagi ada upload video terbaru tadi tentang UI UX, silakan kalau mau nonton ya, nanti setelah sesi ini, sedikit promosi. Jadi UX itu ada salah satu konsepnya yang namanya eye tracking. Eye tracking, mata itu ngelihat dari mana sih? Ya, mata itu ngelihat dari mana sih? Kita tuh kalau misalkan membuka situs, itu eye tracking-nya seperti apa sih? Mobile dengan desktop, eye tracking-nya berbeda. Jadi sedikit bahas UX gitu. Oke, sama kalau di dashboard. Di dashboard pun juga sama. Eye tracking-nya seperti apa sih? Nah, kita coba searching di Google gitu ya. Kita coba searching di Google. Dashboard. Nah, dashboard gitu. Lalu di sini kita coba images. Kira-kira dashboard seperti apa yang bisa kita dapatkan? Mungkin seperti ini. Atau dashboard apa yang lebih ini juga bisa. Oke, coba yang ini aja deh. Tidak terlalu gelap. Open image in new tab. Saya acak random aja ya. Waduh, pas Power BI lagi. Saya tidak bermaksud. Jadi Power BI desktop itu kalau teman-teman ngolah desktop kurang lebih bisa juga sampai bentuknya seperti ini. Jadi di sini tuh kalau teman-teman lihat eye tracking-nya ini berarti kita tuh bisa ngelihat dari sisi kirinya dulu, kiri kanan. Atau ini tuh dia sebenarnya pengelompokan antar baris. Kalau pengelompokan antar baris berarti dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi tetap kalau di konsep di eye tracking itu kebanyakan memang orang itu melihat dari sudut kiri dulu. Jadi sudut kiri ini. Nah, kalau teman-teman lihat kursor saya, melihatnya itu pasti dari sudut kiri ini. Hanya saja kita harus membawa user itu ingin melanjutkan melihat kemana? Apakah ke bawah atau ke kanan? Itu ya, apakah ke bawah atau ke kanan? Karena gini, yang suka jadi masalah dashboard itu, kalau misalkan teman-teman sudah pernah membuat dashboard, lalu teman-teman menyajikan ke level pimpinan, stakeholder, ataupun ke pemerintahan, mereka tuh kadang menanyanya tuh cuma satu hal. Mas, saya baca dashboard-nya dari mana? Karena mereka bingung. Ya bayangin, sebegitu banyak chart, sebegitu banyak data analisis ditampilkan dalam satu halaman atau beberapa halaman. Mereka kadang pusing.
Nah, disitulah perlunya yang namanya eye tracking, gitu. Kalau apakah ini termasuk dashboard yang bagus? Kalau saya bilang enggak. Sorry sorry ya yang buat ini. Kalau saya bilang kurang begitu bagus. Karena apa? Saya tidak tahu apakah ini pengelompokan antar baris ini atau seperti apa. Karena nggak ada penjelasan di situ. Kalau bagi saya, ya orang bisa menilai UX-nya masing-masing ya. Dan ketika saya ngeliat ini, saya bisa aja langsung eye tracking saya turun ke bawah, bukan ke samping. Padahal mungkin seharusnya ke samping. Karena saya lihat kelompokan ini adalah kelompokan yang sama. Jadi saya langsung lihatnya turun ke bawah, gitu. Oke, jadi betapa pentingnya kalau kita mendesain dashboard itu dari segi eye tracking-nya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut untuk pembuatannya. Belum ada yang bertanya nih Pak. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi untuk memancing teman-teman juga nih. Belum ada yang bertanya sampai saat ini lagi. Oke, kalau misalkan ini saran juga buat teman-teman sih. Jadi saya tuh punya dosen. Jadi dosen saya tuh kalau misalkan ya waktu itu skripsi ya. Jadi kalau misalkan dosen saya tuh dia selalu bilang usahakan semua yang kamu buat itu menggunakan data dan ada statistiknya. Jadi ya sebenarnya bukan statistik harus pakai benar-benar ilmu statistik, minimal teman-teman bisa memvisualisasikan datanya. Jadi dari situ tuh saya terpancing karena kenapa kita tuh harus menggunakan model-model visualisasi seperti ini. Karena teman-teman itu dengan menggunakan data yang benar-benar real ya, bukan fake, data yang benar-benar real, teman-teman itu bisa menyajikan sesuatu atau membuat hal yang bisa jadi lebih berbeda. Yang artinya adalah contohnya gini, waktu saya ada satu buah penelitian yang melibatkan multithreading, di mana multithreading-nya itu membuat semua core di prosesor itu full ke 100%. Dari situ membuat laptop saya rusak. Laptop saya rusak yang pertama, terus beli laptop baru, dan laptop baru yang kedua saya jor-jorin kayak gitu juga, ya agak ngos-ngosan. Tapi di situ saya mendapatkan karena saya mencatat, ya karena hobi saya mencatat, jadi saya nyatat tuh berapa lama dia eksekusinya, terus makan prosesornya itu apakah full 100% dan hertz-nya berapa, karena ingat beberapa prosesor itu dia menurun ketika di 100% nanti hertz-nya nurun, biar dia tidak panas. Nah, terus waktunya berapa lama, itu saya catat semua, dan itu saya sajikan, dan ya itu membuat apa ya, membuat nilai plus lah di penelitian saya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan bagi teman-teman yang masih skripsi atau sedang melakukan penelitian. Jadi jangan lupa untuk sering mencatat. Oke, kita kembali lagi ke sini nih, kembali lagi ke Power BI-nya, ke visualisasi data ya lebih tepatnya, bukan Power BI-nya, karena saya tidak berfokus di Power BI-nya. Oke, nah untuk visualisasi datanya sendiri, yang pertama kita itu kan mau menggunakan line chart ya. Kita kan tadi ada analisis berdasarkan waktu. Oke, kita ada analisis berdasarkan waktu. Jadi di sini karena di data yang pertama kalau kita lihat itu dia ada data terkait dengan nih retain cache dan under research. Jadi ada dua data. Yang pertama terkait dengan seberapa banyak yang ditangkap, sama under-nya itu, under research itu kalau nggak salah dari penelitian itu berapa banyak yang ditangkap. Nah, ini kita coba sajikan. Berarti karena kita ingin melihatnya dari segi tahun atau time series, maka kita menggunakan line chart. Cukup klik aja. Klik seperti ini. Lalu selanjutnya ketika kita klik line chart-nya, jadi ini adalah line chart yang aktif, maka akan ada menu di sini nih. Nih, ada menu di sini. Kalau saya tidak klik ini, maka dia menunya akan hilang atau berkurang. Kalau saya klik ini, dia akan ketambahan. Jadi ini tuh menyesuaikan objek mana yang aktif. Kalau saya klik ini, maka objeknya cuma ini aja yang aktif, tools-nya. Kalau saya klik ini, tools-nya akan ini yang aktif. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini tuh kita udah mulai masukkan data-datanya. Nah, kita lihat dulu di sini. Oh, dia ada di data sheet 1 ya. Ada di data di sheet 1. Kita buka saja sheet 1 di sini. Dan mulai kita masukkan. Pertama, ingat tahunnya tadi jadi series berarti harus ada di aksis. Jangan sampai salah. Year-nya maka ada di aksis.
Loh Pak, kok belum muncul ya? Belum, karena value-nya belum ditaruh di situ. Di sini ada value dan ada second value, karena memang ada 2 line ya. Maka saya akan memasukkan yang pertama, value yang pertama catch-nya, lalu yang value yang kedua return-nya. Oke. Saya langsung dapat perbandingan catch dengan return catch-nya. Jadi yang ditangkap sama yang dari under riset, dari penelitian. Di sini bisa dilihat ya, ada kalanya yang under riset itu lebih tinggi dari yang catch gitu. Kita bisa langsung lihat ada kalanya di tahun-tahun tertentu untuk yang under riset itu malah lebih tinggi. Alasannya kenapa ya nanti bisa kita cari tahu gitu. Alasannya kenapa nanti bisa kita cari tahu. Oke, setelah seperti ini apalagi sih yang bisa kita lakukan? Nah, di sini tuh ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, ya format. Kalau teman-teman ingin ganti formatnya, ya cukup klik aja di sini, terus sesuaikan dengan format yang ingin diganti. Mau menambahkan title atau menghilangkan title ya juga bisa. Dan seterusnya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail yang ada di sini, karena ya sebagaimana juga di judul ini kita bagaimana membuat visualisasi data yang sederhana, simple, cepat, teman-teman udah beres gitu. Lalu selanjutnya kira-kira dari data ini kita akan membuat apa lagi? Jadi orang ketika lihat pertama kali di sini eye trackingnya adalah baris awal itu dari kiri ke kanan full. Oke ya, baris awal dari kiri ke kanan itu full. Terus kira-kira data apa lagi sih yang bisa kita tampilkan di bawahnya? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Dari data ini saya sajikan aja nih. Nah, kira-kira dari data ini apa lagi yang bisa kita visualisasikan? Dan chartnya apa? Silakan jawab di komentar bagi yang bisa. Ada yang bisa jawab Mbak? Belum ada nih. Oke. Saya hitung sampai 5. Kalau ada yang jawab langsung bilang Mbak ya. Oke. 1, 2, kaos, 3, giveaway, 4. Ada Mbak? Belum ada. Apakah ada yang lagi mengetik? Kira-kira apa yang bisa dijadikan lagi? Disajikan lagi? Waduh, belum ada nih. Oh, ada nih dari David Rasidi, kategori. Dari Yeni Mulyani, spesifikasi kategori. Kategori. Ada 2 orang. Kategori yang mana ya? Dari nama kolom ini aja Mas? Atau Mbak? Di situ. Di sini kan ada nama kolom nih. Ada dari Farhan Austin. Bar chart. Bar chart. Ya, bar chart. Kita analisisnya apa dulu? Kita mau mengambil data yang mana nih? Ini ada nama-nama kolomnya, bisa sebutkan dari nama-nama kolom. Fishery ini berarti nelayannya ya, kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Ini ada tahun, ini nama jenis ikan, ini nama jenis ikan dari segi ilmiahnya. Ini kode yang ada di Australia. Ini source-nya dapat dari mana? Ini CDR semua kalau nggak salah. Jadi yang bisa kita gunakan itu kolom ini, kolom ini, kolom ini, dan kolom ini. Nah, monggo. Apa kira-kira yang bisa kita buat di sini? Ada dari Anung Rahman. Apa? Kodenya diapain? Nah, terus ada lagi nih dari Adi Wardani. Catch KG-nya Pak. Catch KG-nya diapain? Nggak dibilang sama dia. Oke, terus ayo lebih detail. Terus abis itu David Rasidi, kode ikan ya Mas? Nanya. Kode ikan apa? Kode ikan ya Mas? Kode ikan? Kode ikannya. Kode ikannya Mas. Iya, kode ikannya dianalisis seperti apa? Okay. Teman-teman bisa menuliskan secara deskripsi ya, dalam bentuk kalimat biar lebih clear gitu. Apa kira-kira? Ada dari Yeni Mulyani. Kenapa di tempat saya nggak kelihatan jelas share screen-nya ya? Bisa jadi koneksi. Bisa jadi koneksi Mbak, siapa namanya? Mbak Yeni. Mohon maaf Mbak ya. Bisa jadi koneksi Mbak Yeni, tapi kalau koneksi di sini sepertinya lumayan bagus sih. Oke. Lanjut ya, dari Anung Rahman disortir. Disortir itu untuk tabel. Kita dari visualisasi datanya. Kira-kira dari kolom yang saya kuning-kuningin ini, itu bisa dijadikan apa lagi? Dianalisis apa lagi kira-kira? Kalau tadi kan kita time series berdasarkan tahun dan berdasarkan tangkapannya, ya kan? Nah, kira-kira apa lagi nih? Ada dari Adi Wardani, catch KG per ikan, Pak. Catch KG per ikan. Oh, jadi ingin melihat ya, ikan mana yang terbanyak ditangkap. Oke, mantap. Mas siapa namanya? Mas Adi Wardani. Mas Adi Wardani, selamat dapat kaos Mas ya.
Langsung aja saya sebutin di sini, seharusnya di IG Suhu TV. Nggak apa-apa. Oke. Mas, siapa tadi namanya? Saya Mas lupa. Adi Wardani. Adi Wardani. Oke, kita coba Mas Adi Wardani. Jadi tadi Mas Adi Wardani itu bilang nama-nama ikan per kilonya ya. Ya kan kita udah lihat nih. Per tahun ini masuk nih kayak trackingnya nih. Jadi kita udah lihat datanya per tahun, total tangkapannya berapa. Berarti benar kan? Seharusnya orang itu langsung berpikir, emang yang ditangkap apa ya? Iya kan? Benar ya Mas Wardani ya? Adi Wardani ya? Iya Iya. kan? Jadi setelah kita lihat dari tahun, tangkapannya sekian, berarti selanjutnya adalah berapa sih yang ditangkap? Berapa sih? Apa sih yang ditangkap? Jangan-jangan nanti yang ditangkap adalah sepatu, plastik. Ya bisa aja kan? Namanya juga lautan dan mungkin lautannya sedang kotor gitu. Oke, nah untuk kasusnya Mas Adi Wardani tadi, itu menggunakan jenis chart apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Belum ada nih. Ayo Oke, teman-teman. ayo. Kira-kira jenis chart apa? Bar dari Bar. David Rasidi. Oke, yang ini belum kaos Mas ya. Sorry. Oke, soalnya kaosnya cuma 2, jadi 1 sudah didapat Mas Adi. Nah, ini kita akan coba lihat bar ya. Satunya itu nanti untuk pertanyaan terbaik sih. Jadi siapin aja teman-teman pertanyaan yang benar-benar eye-catching yang mungkin nggak bisa saya jawab. Tapi jangan sampai kayak gitu juga ya. Saya usahakan saya jawab, kecuali kalau saya nggak tahu akan saya jawab di selanjutnya. Karena takutnya nanti malpraktek. Oke, kita mulai dari ambilnya dulu. Di sini saya klik sembarang tempat. Nah, datanya ini ya. Lalu kita common name, kita pakai common name aja biar lebih gampang. Soalnya tadi tuh saya bingung ini sebenarnya Pecten furnatus ini apa. Terus di sini tuh juga namanya ada amberjack. Pas saya tahu di sini ada amberjack, oh ini tuh nama yang lebih manusiawi karena saya suka mancing, jadi saya tahu oh amberjack. Di sini kan namanya Seriola dumerli. Wah, bagus gitu ya, kayak nama untuk nama anak itu cocok gitu. Padahal namanya begitulah. Jadi hati-hati ya jangan sampai jadi nama ikan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada common name, aksisnya. Oke, lalu value-nya di sini kita coba ambil salah satu aja ya, salah satu saja. Kalau teman-teman ingin menampilkan dua-duanya ini, jenis dua-duanya ini, teman-teman bisa menggunakan yang stack. Tapi kalau teman-teman hanya ingin menggunakan salah satunya aja menampilkan misalkan yang retain catch, berarti cukup yang non-stack, yang bukan stack, yang kolom biasa. Misalkan di sini saya akan ambil yang retain catch. Lalu tinggal taruh di value. Oke. Lalu selanjutnya, Pak, itu kan jadi nggak kelihatan ya, nanti kita rapikan gitu ya. Terus selanjutnya kita mau menampilkan yang, karena di sini warnanya masih sama, biru semua, kalau teman-teman ingin beda, berarti common name-nya bisa ditambahkan di legenda, supaya dia beda semua. Tapi nanti jadinya harus kita tata ulang gitu. Dia nggak bisa langsung masuk seperti ini, karena dia dianggap berbeda semua. Jadi, karena dianggap satu data semua, kita tidak menggunakan legenda pada kasus yang ini. Oke ya. Itu legenda itu kalau misalkan di dalamnya sini tuh ada pengelompokan lagi. Oke, jadi harus hati-hati. Cocoknya itu kalau kita menggunakan yang stack. Nanti habis ini kita coba. Nah, di sini dia sebenarnya pada dasarnya itu langsung auto ngurut dari yang tertinggi ke rendah. Beda ya, kalau time series dia ngurutnya berarti berdasarkan yang tahun. Tapi kalau di sini dia langsung auto ngurut dari yang tertinggi ke rendah. Gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, dia langsung ada datanya dari yang paling tinggi adalah ini Short-term blue tuna. Lalu dan ini dia langsung ngikut ya atasnya. Teman-teman bisa langsung lihat ya real time kan. Kalau saya klik yang short-term apa sih kepanjangannya ini? Short-term bluefin tuna, dia langsung ikut di sini. Dan ini langsung ikut semua secara real time. Kalau teman-teman gunain pivot yang di Excel belum bisa seperti ini, Google itu juga belum bisa. Yang bisa itu yang sekelas ada BA-nya, Tableau, Power BI, Pentaho ya kalau nggak salah, saya lupa, Pentaho kalau nggak salah namanya, itu juga bisa. Nah, tapi kalau yang sekelas masih menggunakan kayak Google Pivot ataupun pivot itu di Google Sheet ataupun Excel dan lainnya, itu belum bisa. Nah, tapi kalau Power BI ini udah bisa. Dia langsung auto filter. Kita klik aja, dia filter. Di atas ini time series-nya hanya spesifik ngejelasin yang kita pilih.
Wah, enak dong, Mas. Kalau misalkan teman-teman mau milih lebih dari satu, ya bisa aja milih lebih dari satu gitu. Seperti ini. Nah, itulah kenapa kita bisa menyajikan banyak hal dari satu buah halaman sebenarnya. Nanti tinggal stakeholder-nya itu memainkan apa yang ada di dashboard. Gitu ya. Dan nanti kalau teman-teman ngerancang dalam bentuk webnya, tolong menyajikannya kurang lebih seperti ini. Bisa diklik untuk melakukan filter. Jadi lebih sederhana. UX-nya cukup satu langkah untuk melakukan filter. Ya kan? Kalau di sini kita tambahin drop down kan berarti kita harus 2 langkah. Klik drop down-nya, milih, baru keluar. Kalau ini cukup klik lalu keluar. Beda di situ UX-nya. Oke, nah di sini kan sudah nih kita udah ngedapetin data-datanya dan ya kita bisa ngelihat penangkapan tertingginya tuh ada di 87 juta ya, 8 total secara tahun keseluruhan tuh ada di 87 juta kilo, lalu yang terendah kedua ada di 53 juta. Mas, bisa nggak kita filter ini? Ya sebenarnya ini bisa kita filter. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ada menu nih di sampingnya sini. Menu di sampingnya sini itu digunakan untuk filter. Jadi di sini kan ada is less than ya. Misalkan saya mau greater than 10 juta gitu. Tuaga sebentar. Mata saya agak kabur. 1 2 3 4 5 6 10. Apply filter. Nah, maka hanya yang tampil yang lebih dari 10 juta kilo dari tahun 2002 sampai 2018. Lebih simpel kan? Lebih clear kan? Pak, biasanya kan kita punya KPI itu di atas sekian ribu ya. Biasanya kan kalau misalkan kita ketemu pemerintah tuh kadang kayak gitu tuh. Dia minta di angka-angka tertentu. Ya katakanlah 30.000. Oke, play filter. Maka hanya ada 4 yang tertinggi yang nilainya di atas 30.000 kilogram dari 30 juta kilogram dari tahun 2002 sampai 2018. 30 juta kilogram itu berapa ton, Mbak? 30 juta itu berapa ton? Wah, Dibagi 1 1000. ton aja 1000 kilo. 30.000 kilo. 30.000 ton. 30.000 ton. Wah, udah Ya, jutaan. kan juga kali 1000 kan? 30.000 ton. Gitu. Dari sini kita sudah bisa nih filter. Misalkan Tiger Flathead dengan Patagonian itu langsung kelihatan hasilnya. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita udah bisa bikin dashboard yang sangat-sangat bisa kita bikin menjadi analisis yang bermanfaat banget. Dari series kita bisa dapetin tahu tangkapannya itu apa aja sih dan yang tertinggi itu apa saja. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman sebelum lanjut? Ada nih Pak, dari Oke. David Rasidi. Menentukan eye tracking di kiri dan di bawah itu seperti apa Mas Cahyo? Oke, eye tracking di kiri dan bawah. Sebenarnya menentukannya itu adalah ya ketika kita desain dashboardnya ya. Jadi ketika teman-teman itu lagi desain dashboardnya, misalkan pakai kertas, nggak usah langsung pakai aplikasi, karena kalau pakai aplikasi kita udah kewalahan sama tools. Pakai aja kertas, teman-teman itu langsung main coret-coret aja sih. Coret-coret. Biasanya yang saya lakukan itu adalah atas itu full untuk satu jenis data. Karena orang itu biasanya ngeliat langsung dari atas. Nah, ngeliat dari atas kan, ketika dari atas itu paling enak, itu biasanya poin-poin atau time series. Jadi, kalau poin-poin itu maksudnya ini kan poin-poin nih. Ini maksudnya poin-poin itu ini. Nah, yang ada 50K, 32%, 16K, ini adalah poin-poin. Ini paling enak di atas. Jadi, ini atau time series itu paling enak di atas. Karena kenapa kok time series yang paling enak di atas? Karena kebanyakan orang itu ingin lihat apakah ada perkembangan atau tidak. Iya kan? Kebanyakan stakeholder, manajemen, pemerintahan ingin lihatnya ada nggak sih perkembangan. Kalau temanya ada nggak perkembangan, taruhlah time series di atas. Karena dia membutuhkan itu di awal. Kalau sudah dilihat time seriesnya ternyata perkembangannya menurun. Baru kan dia ngelihat ke bawahnya. Nah, eye trackingnya berarti atas bawah. Atas bawahnya full.
Gitu ya, Mas siapa namanya tadi? Mas David Mas Rasidi. David Rasidi. Mohon maaf ya, saya itu agak susah menghafal nama. Jadi misalkan saya itu ada peserta 10 orang di kelas tuh kadang saya nggak hafal sampai pertemuan terakhir. Jadi mohon maaf beneran itu sesuatu hal yang dari dulu yang saya bingung kenapa saya sulit menghafal nama. Ada lagi pertanyaan, Mbak? Ada nih dari Yeni Mulyani. Oke, Mbak Apakah Yeni. rekomendasi buku atau materi yang membahas tentang eye tracking itu sendiri, Mas? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ada. Sebenarnya ada. Mbak Yeni bisa belajar dari design thinking. Nah, Mbak Yeni bisa belajar dari design thinking. Kalau nggak salah ya design thinking. Coba di searching di Google. Saya searching Google aja ya. Saya nggak apa lagi. Design thinking. Nah, ini dia. Jadi di design thinking ini bagaimana kita berpikir gitu. Nah, ada empati, define, ideated, prototype, test. Ya. Nah, jadi dari sini itu salah satunya itu adalah membahas konsep eye tracking. Ketika kita membangun prototype kalau nggak salah. Kalau dia modelnya visual ya, soal design thinking itu bisa untuk macam-macam. Kalau dia modelnya visual, kalau nggak salah itu salah satu partnya dia membahas tentang eye tracking. Tapi saran saya buat Mbak Yeni, sebelum Mbak Yeni belajar eye tracking, ada baiknya Mbak Yeni belajar design thinking dulu. Karena kalau Mbak Yeni katam di design thinking, ketika Mbak Yeni itu punya ide, Mbak Yeni itu bisa tahu apa yang harus Mbak Yeni lakukan. Tahap-tahapannya, prosesnya, itu lebih enak jadinya. Lebih enak lah, apalagi kalau Mbak Yeni udah di level leader gitu, Mbak Yeni tahu apa yang Mbak Yeni harus lakukan di situ. Nah, karena Mbak Yeni udah ya berpikirnya udah keset. Udah enak. Gitu. Ada baiknya teman-teman belajar dari design thinking dulu. Ada pertanyaan lagi, Mbak, kira-kira? Oke, ada dari Irfan Prasetyo. Oke, Mas Irfan. Dalam pengembangan aplikasi sebenarnya, job data scientist di sisi apa? Apa bedanya dengan database administrator? Oke. Bukannya biasanya visualisasi data yang buat developer juga. Project apa yang membutuhkan data science? Oke, Banyak thank you, nih. Mas Irfan. Jadi itulah kenapa saya selalu bilang, terutama ya di video tentang data scientist kemarin kan saya bilang data scientist juga harus belajar data engineer kan, ya karena seperti itu. Jadi kadang kita tuh di sebuah perusahaan tidak seperti apa yang ada di job desk. Kadang kita harus mengerjakan sesuatu yang di luar job desk. Nah, kembali ke kasus yang tadi. Di mana sih tugasnya data scientist gitu? Terus kalau misalkan ada yang ngembangin aplikasi, itu apakah perlu data scientist atau enggak? Oke. Jadi gini, sebenarnya tuh kembali ke culture sama budget. Ke culture sama budget ya. Kalau budgetnya gede, ya dia hire data analis, data scientist nggak ada masalah gitu. Tapi kalau budgetnya terbatas, kadang hal itu dilimpahkan ke sistem analis. Jadi kadang itu dilimpahkan ke sistem analis. Ya, itu dilimpahkan ke sistem analis. Jadi sistem analis kadang bertindak sampai ngebuatin query-nya. Karena kan semua ada di database kan. Dia buatin query-nya. Dari query-nya itu kan nanti jadi sebuah data analisis. Lalu siap divisualisasikan oleh tim dev, tim programmer. Kadang seperti itu. Kadang kalau nggak ada sistem analisnya, ini apes-apesnya gitu ya. Kita dapat project yang benar-benar minimalis. Nggak ada sistem analisnya. PM rangkap analis. Kadang apes-apesnya kalau misalkan kayak gitu, CPM ataupun ya intinya leader kita, dia udah nyiapin apa saja yang harus disajikan, nanti tim devnya yang buat. Kadang sampai seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita projectnya pas-pasan. Projectnya pas-pasan atau culture-nya memang seperti itu. Kadang budgetnya gede tapi culture-nya udah seperti itu, ya sudah mau gimana gitu. Nah, sekarang kalau misalkan sekelas startup, unicorn, data scientist itu di mana sih letaknya? Jadi gini, yang perlu teman-teman tahu itu ada tiga profesi yang saat ini memang booming di data. Ada data engineer, data analis, dan satu lagi adalah data scientist. Kalau data engineer itu bagaimana proses data itu masuk dan disimpan. Nah, data analis, kalau kan kemarin tuh saya ada nge-share diagram Venn tentang data scientist. Jadi data scientist, data analis itu sebenarnya cukup berhubungan dengan
domain expertise atau bisnis plus statistik aja. Programming dan lainnya nggak perlu karena dia cukup memvisualisasikan data analis kan. Makanya dia cukup pakai tools kayak gini udah cukup, nggak perlu pakai programmer. Beda dengan data scientist. Nah, kalau data scientist teman-teman juga harus bisa ngoding. Kenapa? Karena ketika teman-teman bikin model AI dan lain-lain itu dibutuhkan banget dari segi pemrogramannya. Makanya diagram Venn-nya itu jadi ada 3. 1, 2, 3. Yang di tengah-tengah sini itu adalah data scientist. Gitu. Itu yang pertama. Terus data scientist-nya dia bakal di bidang apa kira-kira kalau di startup? Ya contohnya kita ngambil kasus apa enaknya? Gojek ya. Kita ambil Gojek gitu. Gojek itu dia kan modelnya adalah super apps di mana di dalamnya itu banyak apps lainnya. Dia harus bisa membahagiakan karena kadang itu kita menganalisis sesuatu kan tujuannya adalah membahagiakan. Satu, yang kedua adalah problem solving. Jadi gimana caranya sudah problem solving terus membahagiakan. Tujuannya kan itu biasanya. Nah, si data scientist itu masuk. Data scientist itu dia akan ngolah data misalkan dari sisi contohnya Gojek, ini yang paling sering kejadian ya. Gojek itu harus melalui jalan-jalan tertentu dan jalan-jalan tertentu pada jam-jam tertentu itu macet parah. Jam-jam tertentu di daerah itu macet parah. Seharusnya berarti kan ada kompensasi yang diberikan secara lebih. Kalau data scientist itu tidak masuk di situ dan disamaratakan berdasarkan jumlah jarak, kasihan Gojeknya. Disitulah data scientist-nya masuk. Gimana dia bisa jadi nemuin si driver atau berdasarkan data, itu bebas. Misalkan berdasarkan data nggak cukup, ya udah. Dia biasanya nyuruh timnya untuk nemuin ke Gojek-Gojeknya. Nanya, Mang, pernah nggak nemuin kendala atau ada nggak kendala tertentu saat pengantaran dari customer ke titik A ke titik B dan lain-lain gitu. Jadi itu kalau di sisi startup. Kalau itu kan di Gojek ya. Kalau di e-commerce bagaimana? Ya banyak. Misalkan kalau dari segi e-commerce gimana caranya di daerah tertentu yang sulit sekali dengan pengiriman itu bisa mendapatkan pengiriman yang cepat. Karena kendala di e-commerce kan sebenarnya salah satunya adalah pengiriman. Gitu. Ya banyak lainnya tentang data scientist yang dilakukan di level startup. Ada lagi Mbak yang bertanya sebelum Ada kita lagi lanjut nih. lagi nih? Dari David Rasidi, Oke, Mas David. izin bertanya kembali Mas, jika datanya atau recordnya ada banyak jutaan misalkan, apa bisa menggunakan software yang tadi itu Mas, atau menggunakan tools lain? Terima kasih sebelumnya Mas Cahyo. Oke, kalau saran saya, jadi sebenarnya saya belum pernah ngetes Power BI sampai jutaannya paling mentok di puluhan ribu itu masih aman. Tapi kalau ratusan ribu atau jutaan, saran saya tidak menggunakan Power BI desktop. Apalagi teman-teman install di PC teman-teman yang bisa jadi PC-nya itu tidak mumpuni. Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan PC teman-teman ya terbatas pada hardware PC teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan cloud, nanti kan bisa disetting. Cloud-nya itu bisa sampai sebesar apa dan tentunya tidak menggunakan Power BI desktop. Harus Power BI yang cloud misalkan, atau menggunakan Tableau, atau menggunakan software-software lainnya. Spark, kalau misalkan teman-teman mau pakai salah satu tools di Big Data ya. Gitu. Ada lagi Mbak? Ada lagi nih dari Yeni Mulyani. Oke, Mbak Yeni lagi. Skill apa yang harus dikuasai untuk job role data scientist itu sendiri? Dan apakah perbedaan skill yang harus dikuasai data scientist dengan data engineer, Mas? Oke, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau data engineer itu sebenarnya teman-teman sebelum jadi saya perlu bilang ya, ketika teman-teman memikirkan data scientist jangan langsung berpikiran itu tentang machine learning, AI dan lain-lain. Soalnya kalau udah mikirnya ke situ nanti teman-teman bakal pusing. Yakin, pusing. Jadi berpikirnya sederhana dulu. Kalau data engineer, gimana caranya teman-teman mengolah datanya itu bisa sangat bukan mengolah ya, menjaga datanya itu masuk tersimpan dengan baik. Ya. Jadi ibaratnya itu ada data, soalnya kan kalau ibaratnya kalau udah di perusahaan-perusahaan besar, data engineer itu bakal memasukkan
dari dataset atau database, bisa ratusan database atau ribuan database kemana-mana ke dalam satu buah tempat. Nah, itu gimana caranya? Data flow-nya seperti apa? Nah, terus kalau misalkan tahapannya gimana sih belajar untuk menjadi data engineer? Ya teman-teman berpikir dulu atau bisa masuk bagaimana big data itu bekerja. Itu dulu. Big data itu bekerjanya itu seperti apa sih? Nah, big datanya itu bekerja seperti apa, terus tools-toolsnya yang digunakan apa. Karena data engineer itu banyak memainkan tools. Ya, data engineer itu banyak memainkan tools. Bisa menggunakan Kafka, bisa menggunakan Pentaho itu big data ya, Hadoop, bisa menggunakan Hadoop dan lain-lain. Jadi banyak tools yang teman-teman gunakan. Yang penting itu konsepnya dulu kalau di data engineer. Nah, berbeda kalau dengan data scientist. Data scientist ini yang lebih rumit kalau menurut saya, karena dia dari tiga cabang ilmu. Ada ilmu komputer, ada statistik dan matematika, dan ada dari domain expertise atau bisnisnya. Gitu. Jadi kalau Mbak Yeni dari statistik, ya Mbak Yeni paling nggak harus belajar programming, Python atau R. Kalau Mbak Yeni dari domain expertise, Mbak Yeni harus belajar teknikal semua, math and statistik plus programming. Berbeda kalau dari programming ya harus belajar tentang bisnis itu apa sih yang mau diolah, sama math and statistiknya. Gitu. Semoga terjawab ya Mbak Yeni ya. Tapi kayaknya menarik deh, kayaknya kedepannya saya bakal bikin, saya udah 2 kali ya. Semoga ya nanti kan ke-record. Next saya coba bikin learning path untuk data engineer. Itu kayaknya menarik kita. Oke, lanjut Mbak. Belum ada lagi nih Pak. Oke, berarti kita lanjut ke Power BI-nya. Thank you Mbak Sonia. Jadi saya akan kembali lagi ke sini. Nah, jadi setelah kita mengetahui model polanya seperti ini, maka kan ini minimal sudah jadi dashboard yang dari data ini kan datanya cukup sederhana ya, dari data seperti ini udah jadi sebuah dashboard. Nah, setelah seperti ini, ada nggak yang bisa disajikan sekali lagi dari data ini? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Ada nih, Dari yang awal kan dari tahunnya apa, lalu yang kedua adalah apa yang ditangkap, terus yang ketiga apa kira-kira? 5, belum ada yang menjawab. 4, 3, 2, 1. Masa saya harus bilang kaos sih? Ada nih dari Yeni Mulyani, Oke. jumlah tangkapan. Siapa? Jumlah tangkapan. Jumlah tangkapan sudah Mbak. Jadi Sudah. tadi kan di sini nama ikannya sama jumlah tangkapan. Sudah ya? Apa kira-kira? Yuk, bisa teman-teman lain nih. Ayo teman-teman yang lain dong. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya itu di situ ada berapa orang. Saya nggak buka Zoom. Kalau pas studio kayak gini saya nggak bisa ngeliat Zoom sebenarnya. Gitu. Ayo kira-kira apa lagi nih kira-kira? Belum ada yang menjawab, Pak. Belum ada? Oke. Belum. Fishery. Jadi di sini tuh kan kita sudah tahu tahun ya. Setiap tahun berapa yang nangkap. Lalu di sini tuh berapa banyak berapa ikan apa yang ditangkap. Selanjutnya siapa yang nangkap? Iya kan? Fishery-nya. Siapa yang nangkap? Kalau saya nggak salah arti ya. Setahu saya fishery itu nelayannya gitu. Nah, di sini kita bisa nambahkan satu buah chart lagi, yaitu sama aja seperti ini. Sebenarnya kita bisa menggunakan chart bar lagi untuk melihat siapa-siapa saja yang menangkap ini. Oke, saya klik dulu di sini. Ups, saya salah klik. Oke. Sepertinya perlu saya gedein. Iya, ini saya terlalu besar buatnya tadi dari awal. Saya pas-pasin dulu ya, biar tidak terlalu berantakan. Ini bisa saya pendekin sedikit. Atau dibagi 2 aja. Nah, trackingnya kanan kiri deh kalau gitu. Biar lebih, ini kan nggak perlu luas-luas kan? Cukup seperti ini aja. Jadi trackingnya nanti akan kanan kiri. Oke, satu lagi adalah siapa yang menangkap. Nah, di sini siapa yang akan menangkap? Berarti di sini adalah fishery-nya di aksis. Oke, yuk. Laptop saya nge-hang. Fishery-nya, lalu catch-nya. Return catch-nya. Ini dia ke value. Nah,
dapet deh. Jadi dari sini saya bisa tahu yang nangkep terbanyak itu adalah CTS. Nih, CTS di sini dia nangkep sampai 212 juta. 212 juta kilo atau sebesar 212.000 ton selama tahun 2012 sampai 2018. 2002 sampai 2018. Jadi kalau kayak gini, trackingnya adalah trackingnya pertama kita bisa ngelihat dari seriesnya dulu. Setelah seriesnya kita bisa masuk ke ikan apa yang ditangkap, lalu siapa yang menangkap. Ya, karena biasanya itu ya ini tergantung sih. Saya lebih suka apa yang ditangkap terus siapa. Atau mau siapa dulu baru apa ya juga boleh, itu tinggal teman-teman mau trackingnya seperti apa. Karena di sini kasusnya adalah total produksi ikan, berarti harusnya apa yang ditangkap dulu baru siapa yang nangkap. Ya kan? Di sini kan kita lihat ikan-ikan yang ditangkap. Baru di sini kita bisa melihat ikan apa saja yang ditangkap, lalu di sini kita melihat siapa yang menangkap. Trackingnya dapat ya? Kira-kira? Enak kan kayak gini? Jadi dashboard sederhana yang ya lumayan powerful dari data ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua di sini ada prof, share, dan produksi. Hanya 3 kolom. Kira-kira analisis apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Silahkan teman-teman menjawab. Kira-kira analisis apa saja yang bisa teman-teman lakukan di sini? Belum ada yang menjawab. Silakan teman-teman menjawab. Ada nih dari Adi Wardani, produksi per tahun, Pak. Produksi per tahun, oke. Ada lagi kira-kira? Ayo teman-teman, belum ada nih dari Adi Produksi sementara. per tahun. Belum ada. Kita hitung 10 detik. Wah, Adi Wardani. Ada nih dari Anung Rahman, pertumbuhan produksi. Apa? Pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi. Oke. Lalu ada dari Deviani Titi, produksi per tahun tiap provinsi. Sebentar. Pertumbuhan produksi dari Anung Rahman. Pertumbuhan produksi. Itu pertumbuhan produksi per tahun ya? Ya sama aja berarti. Mungkin maksud Masnya seperti itu. Terus yang selanjutnya, Mbak Devi? Dari Deviani Titi, produksi per tahun tiap provinsi. Produksi per tahun tiap provinsi. Itu jadi tabel, Mbak. Iya. Ya kan kalau kita lihat kan produksi per tahun tiap provinsi. Oh, dikelompokin ya maksudnya. Ntar dulu, per tahun ya benar. Jadi tabel kalau kayak gini. Produksi per tahun per provinsi ya nama tabel ini sebenarnya. Iya toh? Atau per provinsi per tahun produksinya berapa ya sama. Jadi tabel ini sebenarnya kurang bisa ya Mbak Devi ya. Ada yang menjawab nih, Rizky Nur Hasan, total produksi per provinsi. Total produksi per provinsi, nice. Total produksi per provinsi. Ada lagi kira-kira? Dari Yeni Mulyani, jumlah produksi tiap daerah. Jumlah sama ya. Ada lagi kira-kira? Belum ada nih. Ya memang cuma itu sih sebenarnya. Kecuali teman-teman ada memikirkan yang lain. Oke, silahkan. Saya tunggu 15 detik deh. Nah, 15 detik sampai 35. Silakan teman-teman. Soalnya kalau ya memang itu sih. Oke. 3, 2, 1. Kosong. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan kedua adalah dia menggunakan chart apa? Mulai dari produksi per tahun ya. Produksi per tahun ini karena ini sama, saya kata aja dulu. Untuk produksi per tahun per provinsi, coba nanti kita tanya Mbak Devi. Siapa tahu Mbak Devi punya pemikiran lain gitu. Jadi dia menggunakan chart apa? Oke, mulai produksi per tahun. Kira-kira chart apa? Ya teman-teman, belum ada yang menjawab nih. Ya lain ya pasti ya. Jangan lupa per tahun, ingat time series itu pasti pakainya year. Lalu produksi per tahun tiap provinsi, kira-kira apa Mbak Devi? Ada dari Farhan Austin. Oke, line chart. Oke, itu tadi ya produksi per tahun. Nah ini produksi per tahun tiap provinsi, kira-kira apa Mbak Devi?
Mbak Devi belum menjawab. Oke, nggak apa-apa. Sambil jalan. Kalau total produksi per provinsi, kira-kira apa? Belum ada yang menjawab. Mas Rizky belum menjawab dari pertanyaan dari Mas Rizky. Oh, ini diagram batang dari Yeni Diagram Mulyani. batang. Selain diagram batang, apa lagi? Belum ada yang menjawab. Oh, ada pie chart. Pie chart. Oke, Pie. nggak apa-apa. 2 orang menjawab pie chart. Oke, pie chart. Nanti saya tanya itu kenapa pie chart. Ada dari Mas Rizky. Apa? Bar chart. Bar chart. Ya diagram batang sih. Oke, nggak apa-apa. Saya tulis aja dulu. Oke. Bar chart. Ada dari Farhan. Scatter plot. Oke, scatter plot. Ayo teman-teman. Belum ada lagi. Nggak ada lagi nih. Ntar kali dari scatter plot Mas Farhan. Nggak ada yang mau map ya? Serius loh, nggak ada yang mau map kah? Siapa tahu teman-teman ada yang berpikir, map Pak, map. Nah, jadi karena kita menggunakan tools yang cukup bagus gitu ya, ya dalam hal ini memang lumayan sih, dia ada mapnya. Jadi kita bisa ya, di sini kita bisa menggunakan diagram batang atau menggunakan map. Oke, saya 2 hal ini pasti memang paling memungkinkan. Tapi di sini saya jadi bertanya-tanya, untuk yang pie chart, kenapa menjawabnya pie chart? Bisa ngasih alasannya nggak? 2 orang nih dari Iya, 2 orang Bahtiar soalnya, sama berturut-turut Mbak ya? Yeni. Iya. Nah, tuh, jangan sebelahan lagi. Ingat loh, jaga jarak loh, pakai masker. Ayo, kira-kira kenapa menggunakan pie chart? Ayo belum dijawab nih. Dari Mas Bahtiar dan Mbak Yeni. Mungkin ragu-ragu kali. Bisa jadi Mbaknya. ragu-ragu ya. Nggak apa-apa loh. Terus kalau didiskusi. scatter plot kira-kira apa? Scatter plot itu apa sih? Ayo, ini dari Mas Farhan nih tuh yang Scatter ngomong plot. scatter plot. Oke. Jadi ini saya searching di Google aja ya kalau teman-teman bingung scatter plot apa, memang tadi tidak saya bahas. Scatter plot. Nah, scatter plot itu dia sebaran. Ya. Scatter plot itu dia modelnya sebaran. Kurang tepat sih kalau scatter plot juga. Jadi pie chart di sini kenapa kok tidak pie chart, karena akan jadi kurang tepat ketika kita menggunakan pie chart. Pie chart itu konsepnya adalah kita mengetahui total 100%. Misalkan kalau kita menggunakan survei, kayak misalkan presiden, pemilihan presiden, pilkada atau caleg gitu ya, pasti menggunakan rata-rata kan pie chart kan? Karena dia adalah menghitung dari sekumpulan orang, sekian milih berapa, potongan roti. Nah, jadi dalam kasus ini, apakah datanya nanti nggak kebaca? Ya kebaca aja, cuma kurang tepat. Nah, di situ problemnya adalah kurang tepat. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Untuk pembuatannya di sini kita mulai, kira-kira trackingnya enak di atas itu map dulu atau line dulu dari teman-teman? Nah, di sini saya coba pakai map ya. Saya tidak menggunakan batang, tapi saya menggunakan map. Nah, kira-kira dari teman-teman enakan trackingnya di atas itu mapnya dulu atau line-nya dulu? Ada yang bisa menjawab? Itu bebas sih sebenarnya, serius. Yang penting teman-teman bisa mendeskripsikan. Apa yang dimaksud gitu. Belum ada yang menjawab nih. Belum ada? Belum. Oke, kalau belum ada kita mulai saja. Kita coba, karena tadi udah line, kita coba map ya. Kita coba map dulu. Kita coba map. Di sini saya tambahin paste-nya aja. Di sini tentang ikan, saya tulis ikan gini aja. Yang ini tentang kopi. Karena memang data kopi nasional. Lalu di sini untuk mapnya, di sini ada 2 jenis map sebenarnya. Ada valid map dan ada map. Ada valid map dan ada map. Oke, diklik saja seperti ini. Lalu saya langsung memasukkan data dari sheet 3 ya tadi ya. Sheet 3 ke provinsi, ke location. Karena kita tidak menggunakan data latitude longitude, maka teman-teman tidak usah memasukkan latitude longitude di sini. Tapi cukup provinsi saja. Masukin location. Terus langsung ke detect. Tapi ada yang meleset, Pak. Ya iya, ada yang meleset. Itu wajar. Nanti bisa namanya kita, oh ini melesetnya jauh banget ini malahan ini. Kepulauan Riau. Wow.
Ya harusnya di sekitar sini Mbak ya. Ini melesetnya jauh. Ya itu karena beberapa hal sih, kadang bisa jadi karena kita harus menuliskan yang lebih spesifik lagi untuk daerah itu. Atau saya salah ngetik Kepulauan Riau, bener ya? Atau bisa jadi tulisan di map itu ke titik Riau. Kemungkinan besar bisa jadi seperti itu ya. Nanti kita bisa cleansing lah ketika kita visual ternyata kok nggak sesuai ya, itu bisa kita cek lagi di datanya. Lalu selanjutnya adalah produksi. Produksi ini kita bisa taruh di add data fields here untuk size. Nah, langsung kelihatan ya besar-besarnya. Enak kan? Dari sini kita bisa ngelihat siapa yang terbesar. Orang pertama kali ngeliat map ini langsung, wih, peta Indonesia. Mana nih yang paling besar ngasilin kopi? Langsung kelihatan kan di sini. Lingkaran paling besar ini adalah Sumatera Selatan. Iya kah? Palembang, iya. Palembang kopi banyak? Iya, penghasil kopi ada. Oh, saya baru tahu. Padahal istri saya dari Palembang. Oh iya, bener ya? Oh, saya kira dari Aceh gitu kan, kopi Aceh lumayan terkenal, atau Sumatera Selatan. Oke, ternyata nih kalau kita lihat kan langsung kelihatan yang paling besar malahan dari Sumatera Selatan gitu. Lalu ada Aceh dan lain-lain. Nah, enak kan? Kalau visual seperti ini teman-teman tuh bisa langsung, wih, orang yang lihat pertama kali itu langsung, wah, peta Indonesia, dan langsung ada gede-gedenya gitu, putaran-putaran yang gede-gede segede gaban gini. Wow, ternyata dari Sumatera Selatan. Lalu di sini juga ada yang gede lagi dari Lampung. Ya, kalau Lampung saya sering minum soalnya. Soalnya merek-merek tertentu tuh ada simbol Lampungnya gitu. Ada kata Lampungnya. Ya, kalau saya rasain sih sama aja sebenarnya. Mungkin saya yang tidak bisa membedakan. Oke. Nah, setelah dia melihat petanya seperti ini, kalau eye tracking-nya tadi itu kita balik ya, berarti dia ngelihat pertama kali adalah peta Indonesia. Dari peta Indonesia di sini, oke, cukup besar ternyata. Ups, saya kecilin sedikit. Woi. Nah, di sini setelah dia cukup besar seperti ini, pas, lalu kita bisa masukin yang time series. Terus di bawahnya, seperti biasa kita masukin di, tadi itu apa yang kedua itu Mbak ya? Produksi per tahun ya. Produksi per tahun berarti year dengan value. Dah, jadi di sini 2018 sempat menurun produksinya. Kira-kira apa? Kira-kira hal apa yang membuat produksinya 2018 menurun? Ada apa ya di 2018? Mungkin ada kebakaran lahan. Atau asap atau Iya, apa ya? Ya, saya ada tidak tahu. bencana. Tapi dari ini kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang membuat produksi kopi itu menurun di tahun 2018. Gitu. Nah, setelah teman-teman membuat seperti ini, ya, di sini sudah jadi nih dashboard-nya, sudah jadi juga nih dashboard untuk kopi, dashboard untuk ikan. Selanjutnya apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, apa yang harus teman-teman lakukan? Ayo. Yang bisa jawab, saya kasih waktu 30 detik yang bisa jawab, maka giveaway kedua atau giveaway terakhir buat teman yang bisa jawab. Oke, 30 detik dari sekarang. Tulis aja di kolom komentar. Kalau sudah jadi ini, apa yang harus dilakukan? Sudah ada nih yang menjawab. Dwima, interpretasi. Interpretasi. Dari Dwima, jawabannya interpretasi. Interpretasi itu apa ya? Deskripsi. Interpretasi seperti interpretasi data, berarti visualisasi datanya atau gimana? Oke. Penjelasan tentang chartnya. Kata Mbak Penjelasan. Dwimanya? Oke, penjelasan tentang chartnya. Penjelasan tentang chartnya. Ada lagi yang menjawab kira-kira? Belum ada nih. Ayo teman-teman. Baru dari Mbak Dwima. Oh, ada nih dari Yeni Mulyani. Kasih keterangan jumlah ikan berapa di daerah tertentu. Oke. Di sini saya tidak bilang benar atau salah ya. Iya. Tapi saya akan ngambil yang hampir tepat. Oke, kasih keterangan. Tadi apa, Mbak? Kasih keterangan jumlah ikan berapa di daerah tertentu. Oke, ada lagi kira-kira? Belum ada lagi nih. Yuk, siapa yang bisa jawab hampir bener aja deh, nggak apa-apa. Dari Anung Rahman, tambah legend. Tambah legend, oke. Tambah legend, di mana? Saya bingung. Tambah legendnya di mana? Seperti itu. Oke. Jangan-jangan nanti, ya oke. Ada lagi kira-kira? Belum ada lagi nih. Oke teman-teman, bebas. Bebas, apapun boleh.
Belum ada lagi. Ada dari David Rasidi, tambah warna, Mas. Tambah warna. Oke, boleh. Tapi sebenarnya ya boleh. Semua yang teman-teman jawab itu hampir benar semua. Tapi coba saya nanti analisa kira-kira yang paling sesuai itu apa. Yuk, kira-kira apa? Yuk, belum ada lagi nih. Yuk, siapa yuk? Gak apa-apa teman-teman, jangan takut salah. Kita diskusin Yap. semuanya di sini. Nah, yang penting jangan takut salah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita semua sama-sama Manusia. nanti dilanjutin lagi penuh dengan dosa dan lain-lain. Jangan, Mbak. Oke, ada lagi yang menjawab? Belum ada nih. Terkait dari David Rasidi yang tambah warna, Mas. Gak apa-apa teman-teman. Belum ada lagi nih. Oke. Nah, dari semua jawaban sih sebenarnya yang hampir mendekati itu Mbak Duima ya. Interpretasi data. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu selanjutnya, jadi giveaway kedua ke Mbak Duima karena yang hampir mendekati. Jadi kalau kita udah jadi seperti ini, anggap saja warna udah selesai dan lain-lain gitu. Itu adalah bagaimana kita membuat telling story dari chart kita, dari dashboard kita. Kita harus bisa membuat deskripsi ya, membuat deskripsi dari chart yang kita buat atau dashboard yang kita buat. Karena kadang misalkan kita udah membuat seperti ini nih. Ini saya dari tadi menggunakan beberapa kasus real ya, ketika saya membuat dashboard. Jadi ketika udah jadi seperti ini, kadang manajemen itu terlalu sibuk sehingga tidak bisa melihat detail chartnya dan dia punya waktu paling membaca beberapa kata-kata dan lain-lain. Nah itu teman-teman bisa membuat narasi ataupun storytelling dari data ini. Jadi buatlah atau ungkapkan secara deskriptif kira-kira apa sih yang sedang terjadi atau kenapa terjadi. Kalau misalkan ini kan apa yang sedang terjadi kan ini, what-nya kan, kenapanya, ini kenapa kok 2018 seperti ini. Teman-teman ketika udah ngeliat seperti ini, teman-teman bisa cari kasus 2018 itu apa sih yang terjadi. Dan teman-teman pun juga sebenarnya bisa membreakdown lagi, satu chart lagi ya, untuk melihat 2018 itu provinsi mana yang benar-benar signifikan menurun. Nah, harusnya kan dibikin satu chart lagi nih di bawah. Gitu. Tapi ya kita nggak sampai sana tadi. Oke ya, jadi teman-teman bisa mulai menuliskan secara deskriptif ataupun secara narasinya, telling story-nya. Jumlah katanya semakin sedikit, semakin bagus. Jadi orang cukup baca satu kalimat atau dua kalimat, itu udah bisa ngeh maksudnya apa. Wah susah dong Kak? Ya lumayan susah. Kayak misalkan ini kan, kalau ini 2017, saya coba bikin narasi untuk yang ini ya. Saya pikirkan dulu. 2017 sampai 2021, produksi tertinggi ada pada Palembang dengan total produksi keseluruhan di Indonesia sekian, atau dibalik juga bisa. Total produksi keseluruhan di Indonesia itu sekian, dengan produksi tertinggi ada pada provinsi Palembang. Kalimat pertamanya. Kalimat keduanya bisa menjelaskan tentang tetapi di antara tahun 2017 sampai tahun 2021 ada penurunan signifikan di tahun 2018 karena ya teman-teman bisa cari. Karenanya itu bisa ya teman-teman bisa mencari fakta-fakta yang terjadi di sana. Gitu. Oke ya. Cukup 2 kalimat untuk membacakan seperti ini. Kalau yang ini bagaimana kira-kira kalimatnya? Coba deh. Teman-teman buat satu buah deskriptif untuk menggambarkan dashboard ini. 2 kalimat atau 1 kalimat pun juga boleh. Waktunya 3 menit dari sekarang. Nanti Mbak Sonia tolong bacain ya. Oke, silakan 3 menit dari sekarang untuk teman-teman membacakan atau bukan membacakan, menuliskan deskripsi atau telling story dari dashboard ini. Silakan. 3 menit dari sekarang sampai jam 17.23.35.
3 menit. Kira-kira deskripsinya seperti apa untuk dashboard yang ikan. Oke, bisa ya Ingat ya, ini teman-teman. negaranya negara Australia. Jangan takut salah, nggak apa-apa kita di sini diskusi. Kita tunggu 3 menit, belum ada Iya. yang nulis ya. Masih 1 menit, Mbak. Iya. Sabar ya. Sampai 17.23 detik ke 35. Ada? Belum? Oke. Bisa 2 menit lagi teman-teman. Sisa 2 menit lagi. Ngobrol-ngobrol soal data, Mbak. Kita ngobrol sebentar ya. Waduh, oke. Pernah ngolah data apa aja, Mbak Sonia? Ngolah data belum pernah sih kalau ngolah data. Kalau dulu zamannya kuliah paling sebatas Excel doang, ngolah Sebatas data hanya Excel. di batas Excel. Oke, statistiknya sederhana ya, sum, average. Nah iya di mean. SPSS paling. Oh, SPSS. Oke. Ada teman-teman yang bisa menjawab? Belum ada nih. Oke. Belum ada. Oh ada nih dari David Rasidi. Oke, Mas David. Oh, Mas. Mbak Sonia, bacakan. Tangkapan ikan kilogram per tahun. Tapi cuma gitu aja tuh, nggak ada penjelasannya. Oke. Nggak apa-apa, Mas David. Bisa dilanjutkan Ayo, lagi. 1 menit lagi. Ada nggak kira-kira teman-teman yang bisa mendeskripsikan dari chart ini? 1 Jujur ya, menit saya lagi. belum buat deskripsi tadi itu. Ketika saya baru nemu datanya ini hari ini, jadi saya benar-benar, saya benar-benar baru, datanya ini, dan ya kita coba olah bersama. Ada nih dari Yeni Mulyani. Oke. Jumlah ikan paling tinggi terletak di tahun 2013 atau berapa nggak kelihatan, maaf. Oh, jadi intinya jumlah ikan paling tinggi terletak di tahun 2013. Ada kelanjutannya? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kita gunakan kalimat itu nanti untuk bikin deskripsi. Ada lagi nih dari Rizky Nur Hasan. Mas Rizky. Mendeskripsikan grouping data dari yang terbesar. Oke. Mendeskripsikan grouping dari data yang terbesar. Oke, sebenarnya saya agak bingung. Gak apa-apa. Iya. Lanjutkan aja dulu. Belum 3 detik ke 35 nih. 20 detik lagi. Baru 3 orang nih, ayo. Bebas ya teman-teman, bisa apa aja. Ya, 7 detik lagi. 7 detik lagi, baru 3 orang. 3? Wah, sudah lebih ternyata. Saya baru sadar. Iya. Oke, nah kita coba bikin deskripsi bareng-bareng ya terkait ini. Jadi di sini kita coba bikin 1 kalimat, 2 lah, 1 atau 2 kalimat. Di Australia, total produksi ikan sekian, karena saya belum ada ngitung ini, sekian. Lalu untuk ikan terbanyak, tangkapan terbanyak ada pada ikan short-term bluefin tuna dengan total tangkapan 87 juta kilo. Dan nelayan penangkap terbanyak ada pada CTS dengan total tangkapannya sebesar 212 juta kilo. Gitu ya. Jadi 1 kalimat. Gitu. 1 kalimat yang bisa mengartikan banyak hal di situ. Jadi kita bisa ngelihat, oh ternyata di Australia, daerah Australia tuh bluefin tuna cukup banyak. CTS tertinggi pertama. Nanti ya tinggal orang yang membaca itu ya kenapa dan kenapa. Pasti kan dari apa yang terjadi muncullah kenapa. Kenapa kok bluefin tuna? Kenapa kok CTS? Kenapa enggak STR? Kan pasti kayak gitu kan. Kalau analisis 5W1H. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Nggak terasa nih, sudah 17.25. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Boleh terakhir, boleh 2 atau 3 pertanyaan lagi juga boleh. Tapi kalau bebas, bisa teman-teman. Bebas. Silakan kalau ingin bertanya. Boleh tanya apa aja teman-teman tentang data. Tidak ada? Belum ada.
Apakah harus kita akhiri, Mbak? Oke. Dalam 1 menit ke depan. Oh, ada nih, Anung Rahman. Oke, Data apa yang bisa digunakan untuk visual 3D? visual 3D. Kalau visual 3D itu teman-teman harus melihat apakah data itu memenuhi asas 3D sendiri. 3D itu pertama ada sumbu X, Y, dan Z. Ya, berarti data itu selain dia, kalau kayak gini kan 2 dimensi ya, berarti dia ada data kedalamannya. Contohnya gini, stack. Stack itu sebenarnya bisa dibikin 3D. Jadi stack itu sebenarnya, stack bar itu sebenarnya bisa dibikin 3D pakai kedalaman. Itu bisa. Gitu. Tapi ya lebih pas lagi, atau misalkan data frekuensi itu juga bisa dibikin 3D dan lain-lain. Yang penting memenuhi unsur sumbunya ada X, Y, dan Z. Kalau ini kan sumbernya hanya aksis dan Y saja, atau aksis dan value saja, ya kan? Tapi ini ada Z-nya, kedalamannya. Yang penting memenuhi kriteria ini untuk yang 3D chart. Semoga menjawab ya. Mas Irfan ya tadi ya? Mas Anung. Oke, Mas Anung, salah lagi. Ada 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Oke, siap. Dari Yeni Mulyani. Oke, Tools yang dipakai tadi, Kak. apa? Mungkin pertanyaan apa, kurang apa nih, banyak apa tools yang dipakai tadi, Kak? Oke, Power BI Desktop kalau saya gunakan. Teman-teman kalau nggak ya Power BI Desktop itu teman-teman bisa download dari Microsoft Store kalau teman-teman menggunakan Microsoft Office. Menggunakan Windows. Tapi kalau teman-teman menggunakan Linux dan lain-lain yang Microsoft-nya tidak bisa diinstal, teman-teman bisa menggunakan Google Sheet lalu pakai pivot chart, itu juga bisa. Jadi pakai Google Sheet kan dia pakai browser aja, atau menggunakan aplikasi-aplikasi BI kayak Tableau, itu juga bisa. Nah, banyak sih. Tapi kalau yang ini pakai Power BI Desktop. Free. Biar teman-teman nggak ragu gitu buat download. Insya Allah sampai sekarang free. Dari dulu free sih. Oke. Ini ada dari Adi Wardani, mau tanya, saya ada case, Pak. Bagaimana cara menjelaskan hasil rekapan data agar mudah dimengerti bagi orang awam? Rekapan data, berarti masih bentuk raw ya Mas Adi ya? Kalau biasanya sih gini, yang paling simpel kalau misalkan dia bentuknya raw, nih ya, nih, kalau misalkan dia bentuknya raw seperti ini, itu paling gampang adalah kalau di Excel saya coba memainkan beberapa langkah. Yang pertama, saya coba menggunakan, di sini saya jadikan table dulu. Oke ya, saya jadikan table, udah jadi table seperti ini, terus apa lagi sih yang bisa kita lakukan? Contohnya misalkan saya mau mengurutkan dari tahunnya dulu deh, dia diurutkan berdasarkan tahun. Oke, sudah, maka di sini tahun 2017 semua. Lalu selanjutnya adalah kita bisa menggunakan yang namanya di sini, yang namanya conditional formatting. Itu yang biasa saya lakukan, biar lebih mudah dibaca dalam bentuk raw. Ya. Misalkan di sini saya menggunakan new rule, di mana dia dinilai produksi di atas 50.000 akan berwarna tertentu. Nih ya, contohnya mana ya? Sell value greater than ya, 50.000 kan tadi. 50 tuh waga, 50.000. Lalu formatnya misalkan di sini saya akan memformat berwarna, fill-nya akan berwarna hijau, lalu font-nya berwarna putih. Seperti ini. Yap. Dan saya oke. Semua yang di atas 50.000 maka akan langsung berwarna hijau. Lebih enak kan rekapannya dari data gelondongan. Soalnya kadang kita nggak bisa ngotak-ngatik data rekapan dijadiin visualisasi atau nggak cukup waktunya. Teman-teman bisa menggunakan conditional formatting. Ini banyak banget nih. Atau misalkan teman-teman nggak mau menggunakan yang bentuknya kayak gini, ya bisa aja pakai yang lain gitu. Ini coba saya contohin lagi ya. Misalkan teman-teman saking buru-burunya, teman-teman tuh bisa langsung menggunakan ini nih, data bar. Nanti jadi kayak gini. Atau mau pakai color scale, langsung jadi kayak gini. Atau mau menggunakan icon, ya bisa aja jadi kayak gini. Oke, jadi kalau teman-teman cukup buru-buru dan teman-teman nggak punya cukup waktu untuk bikin visualisasi data dan datanya masih rekapan gelonggongan gitu ya, masih bentuknya raw, gunakan conditional formatting. Oke, semoga menjawab Mas ya. Ada lagi kira-kira, Mbak? Nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oke, Mbak. Oh, ada lagi nih Oke, terakhir. Apa siap. mau dijawab nih? Dari Dwima, izin bertanya Mas. Dari yang saya baca, 3D chart jarang digunakan di visualisasi data 2D seperti poster karena bisa menimbulkan multitafsir. Mispersepsi, betul. Lalu 3D chart biasanya digunakan di mana ya, Mas?
3D chart itu, ini good question banget ini. Nice. Jadi benar banget untuk yang 2 dimensi, itu jangan digunakan di level poster ya, apalagi sampai level poster ataupun visualisasi yang dia desktop yang bergerak. Ya desktop ibarat itu ditaruh di monitor gitu. Jangan sampai kita taruh di situ karena nanti jadi multitafsir. Nah, biasanya untuk yang 3D chart itu digunakan di level-level orang riset untuk saintis. Karena apa? Biar dia dalam satu chart bisa membaca banyak hal. Jadi bukan di level publish, tapi di level saintisnya. Ketika saya lagi riset, saya lebih suka menggunakan yang 3D. Karena dalam satu chart itu bisa banyak hal yang saya ketahui. Nah, kalau teman-teman ingin visualisasikan datanya, saya biasanya kalau udah mentok dari 3D, nggak bisa dijadikan 2 dimensi, saya biasanya jadikan poin-poin kayak gini. Nah, saya jadikan poin-poin kayak gini. Kalau saya mentok. Gitu. Soalnya kalau 3D dijadikan untuk di dashboard, benar banget itu multitafsir. Itu biasanya digunakan untuk riset, untuk tim riset, bukan untuk disajikan. Kalau misalkan nggak bisa dari 2 dimensi, mau dijadikan dari 3 dimensi, mau dijadikan 2 dimensi, itu sulit. Paling simpel adalah dijadikan seperti ini. Nah, jadikan poin-poin apa saja dari 3D chart-nya itu yang bisa diambil nilai-nilainya. Semoga menjawab ya, Mbak Dima. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak? Pertanyaan terakhir ya ini ya. Pertanyaan terakhir. Dari Rizky Nur Hasan. Kak, kalau misalkan di dataset ada mismatch kolom atau kolomnya jump in, solusi terbaiknya untuk cleansingnya gimana nih? Mismatch, jump in. Ada mismatch kolom atau kolomnya jump in. Mismatch kolom. itu udah fatal banget sih kalau sampai kayak gitu. Mismatch kolom ataupun datanya jump in ya, lompat-lompat. Kosong-kosong ya, banyak nulnya. Jadi gini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau terkait dengan data, itu kita bisa dinolkan, bukan nul, tapi dinolkan. Lalu dicek normalisasinya. Bisa kayak gitu. Dicek normalisasinya. Atau kita benar-benar cleansing, hilangin satu row. Bisa jadi kayak gitu. Misalkan itu dari beberapa row dan itu benar-benar hilang. Yaudah, kita hilangin, terus kita normalisasiin dulu. Atau dinolkan. Atau kalau misalkan itu ada batas atas dan batas bawah, gunakan batas bawah. Itu nanti tinggal kesepakatan dia sih. Sepertinya datanya itu bentuknya kayak apa. Apakah ditaruh di batas bawah atau di batas atas. Gitu. Nah, kalau terkait dengan kolom, yang bermasalah di level kolom ya, ini memang agak sulit sih kalau di level kolom. Apalagi kalau misalkan kita sedikit cerita ya, Power BI itu sebenarnya kita bisa melakukan query antar sheet. Seperti ini. Nah, kalau misalkan dia mismatch nama kolomnya gitu ya, itu bisa kita edit nama kolomnya mau nggak mau seperti itu. Tapi itu memang sering terjadi sih. Karena kan data itu tidak hanya dari satu database, bisa aja dari banyak database, dan itu memang biasa terjadi. Gitu. Oke, semoga menjawab. Oke. Terima Oh kasih. iya, Apa? jangan lupa teman-teman untuk mengisi feedback ya. Iya. Nah, tuh. Monggo Mbak, dibantu diingatkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah jawab. Mungkin untuk terakhir kali Pak, sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, kira-kira apa nih Pak kesimpulan dari pemaparan dan diskusi yang telah Bapak lakukan bersama teman-teman rekat tadi? Oke, kesimpulannya sih sebenarnya sederhana ya. Buat teman-teman yang mau bermulai di data, sebenarnya itu untuk data itu berbeda banget dengan programming ataupun produk desain. Besok kan kita mau bahas produk desain ya, dari grup produk desain gitu. Nah, untuk yang teman-teman dari data itu agak sedikit unik karena teman-teman tidak harus memulai dari programming. Ya, teman-teman bisa mulai dari mencari. Mencari apa? Dataset. Setelah mencari dataset, coba teman-teman analisis secara kata-kata ini tuh bisa jadi apa aja sih. Contohnya kayak tadi tuh produksi per tahun, produksi per provinsi, dan lain-lain. Oke ya. Jadi, bagi yang merasa ingin belajar dari data, cobalah mencari data dulu dan coba analisis. Tidak semuanya menggunakan tools. Ketika teman-teman mau membuat dashboard, teman-teman bisa pakai kertas dulu. Gambar oret-oretan, belajar e-trackingnya dulu, supaya lebih enak dibaca. Jadi, tools itu adalah cara ketika kita ingin menyajikan sesuatu yang perfect. Tapi kalau teman-teman baru belajar, bisa aja tanpa tools. Ya, dan itu tools. Ingat ya, itu tools. Tools itu bisa aja hilang kemana, entah kemana, nggak tahu.
Bisa aja muncul tools yang baru, tapi ingat jangan sampai kita terpaku pada toolsnya, tapi terpakulah pada analisa dan kemampuan teman-teman dalam memikirkan suatu hal. Seperti itu. Terima kasih Bapak Cahyo. Oke. Baiklah, sekian event rekat chapter 1 sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi modal berkarir di dunia IT sesuai tema dari rekat, yaitu reskilling dan karir IT. Saya mewakili tim event rekat, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perkataan, dan apabila dalam event terdapat kekurangan, dan jangan lupa untuk ikuti event besok di jam yang sama, yaitu jam 3:30 sore, mengenai Become a Professional User Interface Designer. Dan saya ingatkan juga untuk seluruh teman-teman mengisi feedback yang telah dikirimkan oleh host di kolom chat. Batas pengisian feedback ini adalah jam 6 sore ini. Jadi untuk segera kepada teman-teman untuk dapat segera mengisi feedback tersebut. Karena di feedback tersebut sebagai syarat bagi teman-teman untuk mendapatkan sertifikat materi dan video. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih dari saya. Saya pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.